Bian Bijita akhirnya menemukan jejaknya. Qin Yichen tersenyum sedikit tanpa menjelaskan apapun. Tersenyum dan mengangguk. Kupikir kau tidak akan bisa menemukanku. Kata-kata Qin Yichen secara langsung menyebabkan Bijita terdiam sejenak. Tidak dapat menemukannya? Apakah Anda bermaksud membiarkan napas Anda menyebar seperti ini, dan berdiri di kaki pohon tanpa penutup, dan merentangkan tangan Anda, memadatkan napas di telapak tangan Anda, karena takut Anda tidak akan dapat menemukan dia? Bukankah ini sebuah penghinaan? Selama Anda tidak bodoh, Anda semua tahu bahwa ada orang yang berdiri di sini. Kemarahan di hati Bijita langsung terpampang, apalagi saat mendapati wajah Qin Yichen jelas menunjukkan senyuman, hatinya sedikit menegang. Kamu menghinaku. Qin Yichen tersenyum santai. Bukan itu. Aku merasa lucu menghinamu. Lagi pula, beberapa orang bahkan tidak tahu bagaimana mengekspresikan cinta mereka. Ketika dia melihat Bijita untuk pertama kalinya, Qin Yichen mengira itu adalah kebencian lama. Tetapi sekarang, dia menyebut dirinya sendiri dan menghindari Floralin sebanyak mungkin. Bukankah ini pertanda bahwa dia ingin membalas dendam pada dirinya sendiri? Masalahnya adalah bahwa saya tidak memiliki kontradiksi dengan dia. Satu-satunya penjelasan, dan penjelasan yang paling umum, adalah bahwa dia tertarik pada Floraline, dan kemudian salah memahami hubungannya dengan Floraline. Jika memungkinkan, Qin Yichen berharap dia akan mengambil Floraline. Orang gila dan tidak stabil secara emosional, mengapa menyimpannya? Melihat ejekan Qin Yichen, Bijita tiba-tiba merasakan ledakan kemarahan di hatinya. Kamu punya nyali untuk memberitahuku itu lagi? Qin Yichen menggelengkan kepalanya satu demi satu. Kamu sangat naif. Kamu memintaku untuk mengatakannya lagi dan aku akan mengatakannya lagi. Apakah kamu pikir aku akan sangat patuh? Atau, apakah semua orang yang kamu kenal begitu patuh? Qin Yichen mengejek 2 kali, yang langsung memenuhi kemarahan Bijita. Dia memelototi Qin Yichen. Bocah bau, aku akan membunuhmu sekarang. Qin Yichen tersenyum sedikit, mundur 2 langkah, dan mundur ke pohon. Dalam gerakan yang tampaknya tiba-tiba ini, Qin Yichen dengan hati-hati menghitung jarak. Mengambil 2 langkah mundur lebih dari 2 kali lipat kekuatan yang ditunjukkan Ji Pagoda sebelumnya. Setelah diprovokasi sendiri, jika dia masih bisa bergegas di depannya dalam sekejap, itu berarti di tangan Bijita, masih ada kartu truf yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kata lain, Qin Yichen tidak bisa mempercayai informasi yang telah ditanyakan Qin Yichen sebelumnya, dan dia perlu meninggalkan ruang penyangga yang cukup. Ini adalah ujian terakhir Qin Yichen sebelum dia mulai. Dengan tatapan Qin Yichen, biji pagoda akhirnya bergerak. Di bawah kemarahan, biji pagoda tidak tahu menyembunyikan kekuatannya. Dengan bantuan senjata yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen juga melihat gerakannya dengan jelas dan mencoba yang terbaik. Tidak ada kemungkinan untuk bersembunyi sedikit. Dan inilah yang diinginkan Qin Yichen. Pada saat itu, semua perhatian Qin Yichen tertuju pada Bijita. Mengambil langkah dan melangkah keluar, Qin Yichen melihat biji pagoda menginjak tanah dengan keras. Debu bergoyang sedikit, dan retakan di bawah tanah. Jika Anda ingin memiliki kecepatan ledakan yang lebih cepat, tanah biasa tidak lagi cukup untuk para ksatria ini. Oleh karena itu, ketika para ksatria meledak, mereka secara tidak sadar akan menggunakan kekuatan mereka di bawah tanah, atau di tempat di mana mereka mengerahkan kekuatan mereka, untuk memadatkan sebidang tanah yang cukup untuk membawa kekuatan ledakan mereka. Untuk mengerahkan kekuatan, sudah menjadi kebiasaan untuk menyembunyikan gerakan kecil ini di tanah di bawah kaki Anda. Pada saat biji tower mengerahkan kekuatan, Qin Yichen menutup matanya dan menggunakan kesadarannya untuk menyelidiki retakan di bawah tanah satu persatu. 2 napas waktu bisa mencapaiku. Sepertinya penilaianku sebelumnya benar. Pada saat ini, Qin Yichen membuka matanya, dan di matanya, ada sentuhan cahaya. Bagus datang. Setelah tes terakhir Qin Yichen, Bijita sudah tiba di depan Qin Yichen, dan karena kecepatan tinjunya, sudah ada api merah. Melihat nyala api akan tiba di depan Qin Yichen tidak panik sama sekali. Dia melangkah mundur dan untuk sementara membuka jarak dari biji pagoda. Langkah ini tepat 2 kali jarak tenaga Bijita. Pada jarak yang dia perlukan 2 kali untuk mencapai, Qin Yichen mundur selangkah dan langsung mengacaukan semua hal yang awalnya dipikirkan Bijita. Terutama ide mengalahkan Qin Yichen salah setelah langkah ini. Bagaimana Bijita bisa bertahan, bahkan jika menunggu 1 detik lagi. Selama periode pengerahan tenaga, dia secara paksa mengeluarkan kekuatannya sendiri, dan tinjunya mendekati Qin Yichen lagi. Namun, dia jelas mengabaikan sedikit waktu dan meletakkannya di depan Qin Yichen. Konsep seperti apa? Ini mungkin hanya jeda sesaat, yang tidak ada artinya bagi orang lain. Tetapi bagi Qin Yichen, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Dengan jarak antara kekuatan biji tower, dia langsung menghindar dan menghindari serangan biji tower. Meskipun jarak antara kedua belah pihak masih sangat dekat, Qin Yichen telah membeli cukup waktu. Jangan terlalu jauh dari biji pagoda. Ambil kesempatan, manfaatkan situasi, dan tekan dada biji pagoda. Dalam pandangan Bijita, itu adalah kepala Qin Yichen yang terangkat,
dan senyum yang benar-benar percaya diri di matanya. Meletus. Ledakan. Dengan raungan, angin menyapu, dan debu yang tak terhitung jumlahnya bergoyang di atas gunung yang menggantung. Debu melingkar bergoyang, dan di dalamnya, orang lain tiba-tiba bergegas keluar dan terbang ke langit. Bijita menggertakkan giginya, pipinya berkedut. Di wajahnya, ada bekas tamparan merah menyala. Ini bukan lagi provokasi, ini penghinaan di depan semua orang. Bagaimana Bijita tidak marah? Anjing, kamu mencari kematian. Tiba-tiba, embusan angin menyapu, meniup debu di tanah. Qin Yichen masih tampak seperti membawa satu tangan di belakang punggungnya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Awalnya saya berpikir bahwa Anda perlu menggunakan semua kekuatan Anda untuk berurusan dengan Anda. Tetapi saya tidak berharap bahwa Anda hanya membutuhkan 7 pencapaian. Kata-kata Qin Yichen seperti guntur yang meledak, yang langsung mengguncang kepala semua orang yang hadir. Apa konsep ini? 70% dari kekuatan dapat bersaing dengan biji tower? Mungkinkah orang yang kurang dikenal ini, yang bahkan tidak tahu dari mana asalnya, sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu? Jelas, penampilan Qin Yichen melebihi kognisi para utusan yang hadir. Kelompok utusan ilahi di luar tampak tercengang. Bahkan Kacu tampak bingung, dan dia terus mengingat metode serangan balik Qin Yichen sebelumnya di benaknya, yang bukan lagi metode yang dia tahu. Ini terlalu aneh, tapi tidak terlihat rumit. Sebaliknya, itu lebih seperti semacam ketenangan dan ketenangan yang sederhana dan sederhana. Kenapa aku belum melihat sarana tempat ini? Kacu mengerutkan kening.